Kita tuh pasti sebagai seorang perempuan ya, nggak hanya perempuan, sebagai manusia, kita pastinya ingin tampil baik di depan semua orang, baik orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Saya seorang acne fighter sejak umur 12 tahun atau tepatnya itu ketika SD, membuat saya mengisolasi atau membatasi diri saya dengan orang-orang sekitar saya. Tentunya orang-orang yang mengalami masalah jerawat juga pastinya relate dengan apa yang saya alami. Nah, jerawat itu nggak cuma sekedar masalah yang terlihat atau aspek fisiknya saja. Jerawat itu permasalahan yang cukup kompleks karena dapat memberikan dampak pada kesehatan mental yang mengalami masalah tersebut. Nah, oleh karena itu saya di sini berkesempatan untuk membicarakan mengenai masalah jerawat dan dampak terhadap kesehatan mentalnya, dan juga beberapa tips yang akan saya berikan kepada Anda terkait membangun kepercayaan diri sebagai acne fighter. Entah kalian perempuan atau laki-laki, remaja ataupun dewasa muda, pastinya topik ini akan membantu kalian untuk menambah pengetahuan terkait jerawat dan juga beberapa tips mengenai membangun kepercayaan diri kita. Sebelum saya membicarakan tentang tips meningkatkan kepercayaan diri sebagai seorang acne fighter, saya akan membicarakan terlebih dahulu mengenai jerawat dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Terus juga faktor-faktor dari jerawat itu sendiri. Saya percaya dan saya yakin bahwa orang-orang di sini pasti sudah tahu apa itu jerawat. Jadi jerawat itu masalah kulit yang terjadi ketika pori-pori tersumbat oleh sel-sel kulit mati, bakteri ataupun sebum atau minyak yang berlebih. Jadi sebenarnya jerawat itu terdiri dari berbagai macam. Nah, tapi di sini saya nggak akan membicarakan jenis-jenis jerawat ya, karena saya akan lebih berfokus pada dampak pada kesehatan mental. Nah, faktor-faktor dari jerawat ini ada berbagai macam, seperti pola hidup yang tidak sehat, makanan yang tidak dijaga, terus juga pola tidur yang kurang baik, terus juga stres, atau salah satunya juga ada karena hormonal ya. Seorang yang menderita jerawat pastinya juga menderita secara mental, karena seseorang yang mengalami jerawat pastinya memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup rendah karena ia tidak berani atau merasa malu akan dirinya, kondisi diri. Penelitian yang dilakukan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa 70% remaja yang mengalami masalah terkait jerawat mengalami tingkat kepercayaan diri yang cukup rendah. Mereka mengaku mereka membatasi diri mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Untuk membangun kepercayaan diri kita sebagai seorang acne fighter, saya akan memberikan 4 tips strategi yang akan membantu kalian membangun kepercayaan diri kalian sebagai seorang acne fighter. Jadi tips yang pertama adalah acceptance atau penerimaan diri, dimana ketika kalian mengalami masalah jerawat, kalian harus menerima kondisi tersebut. Jadi kita tuh nggak boleh denial kalau kita ya udah, kalau kita emang jerawatan ya udah jerawatan, tapi itu nggak menurunkan kualitas diri kita kok. Jadi kita harus legowo, kita harus menerima kondisi kita saat itu. Ketika kita sudah menerima diri kita, selanjutnya kita harus lebih fokus kepada kualitas diri yang kita miliki, dimana seringkali kita tuh lebih fokus kepada aspek fisik atau penampilan saja dan mengabaikan kualitas-kualitas lain yang kita miliki, seperti ketekunan, kecerdasan, kebaikan, kreativitas, dan aspek-aspek lainnya yang pastinya kalian miliki. Nah, dengan kita fokus kepada aspek-aspek tersebut, kita jadi lebih bisa menghargai dan juga menyayangi diri kita sendiri. Setelah kita menerima dan juga fokus pada kualitas diri yang kita miliki, kita harus mengedukasi diri kita terkait masalah tersebut. Jadi kita nggak cuma diam aja nih, kita juga harus lebih berusaha lagi mengatasi masalah jerawat tersebut. Kalau saya sendiri ketika itu, saya mengedukasi diri saya dengan mencari tahu jenis tipe kulit apa yang saya miliki, untuk mencocokkan ingredients skincare yang ingin saya beli untuk mengatasi masalah jerawat saya, supaya hasil dari skincare tersebut
berhasil di kulit saya dan tidak perlu untuk gonta-ganti skincare. Yang terakhir ini gak kalah penting, dimana kita membutuhkan dukungan sosial dari orang-orang sekitar kita. Sebagai seorang acne fighter, kita juga harus memberi dukungan untuk sesama acne fighter ataupun orang-orang yang mengalami nasib yang sama. Kita bisa berbagi pikiran supaya kita punya perspektif lain terkait masalah yang kita miliki. Nah, 4 strategi tersebut merupakan hal-hal yang saya terapkan ketika saya menjadi acne fighter bahkan hingga saat ini. Nah, tentu saja strategi-strategi atau tips tersebut tidak akan berjalan lancar atau berhasil kalau kita nggak lakuin dengan tekun dan juga dengan sungguh-sungguh, dan juga yang terakhir itu kuncinya adalah sabar. Nah, gak kerasa nih kita udah ada di penghujung topik pembicaraan kita. Jadi seperti yang udah saya jelaskan panjang kali lebar tadi, kalau masalah jerawat itu gak cuma masalah kulit atau aspek fisik saja, tetapi juga ternyata lebih kompleks dari itu, karena masalah jerawat juga berkaitan dengan kesehatan mental seseorang yang mengalaminya. Mulailah dari hari ini untuk menerima diri Anda, baik itu kekurangan maupun kelebihan yang ada. Alih-alih mengkritik diri Anda sendiri, fokuslah pada kualitas positif yang Anda miliki. Dan jangan nilai diri Anda dari segi fisik saja, tetapi juga kualitas lain yang lebih berharga. Selain itu, jangan ragu untuk mencari dan membangun dukungan sosial yang positif di sekitar Anda. Jika Anda memiliki teman atau keluarga yang membutuhkan dukungan, jadilah pendengar yang baik bagi mereka. Mari kita sama-sama membangun kepercayaan diri yang lebih sehat dengan menghargai diri sendiri dan juga mendukung satu sama lain. Anda tidak sendiri dalam perjalanan ini, dukungan selalu tersedia di sekitar Anda. Sekian dan terima kasih.